Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan duha, yaitu nama untuk sinar matahari di awal pagi. Yang dimaksud di sini adalah siang seluruhnya. Demi waktu siang, wabil laili idza sakana bil khalqi wa thabata dhalamuh, dan demi malam hari jika malam ini telah gelap, ya, telah gelap gulita, telah menyelimuti seluruh makhluk. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan malam dan siang untuk menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala betul-betul memperhatikan, merawat, menjaga, melindungi nabinya sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menunjukkan perhatiannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menyebutkan 4 keutamaan, 4 fadilah, ya, 4 perkara nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. 2 nikmat itu di dunia dan 2 nikmat yang lain di akhirat. 2 nikmat yang Allah Subhanahu wa taala sudah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia, ya, dan 2 nikmat yang lain, ya, akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Apa 2 nikmat di dunia? Yang pertama, ma wadda'aka rabbuk, Tuhanmu tidak akan meninggalkanmu wahai Muhammad. Nikmat yang kedua, wa ma qala, dan Tuhanmu tidaklah marah kepadamu. Ini sudah kita sebutkan, ini merupakan puncak semua kenikmatan di dunia. Allah mengatakan Allah tidak akan meninggalkan, Tuhanmu tidak akan meninggalkanmu wahai Muhammad. Ini selesai. Artinya apa? Tidak ada sedetik pun waktu di mana Allah tidak menjaga Nabi Muhammad SAW. Tidak ada satupun waktu di mana Allah meninggalkan Nabi Muhammad SAW. Tidak. Ya. Maka ini menunjukkan perhatian yang sempurna, perlindungan yang sempurna, penjagaan yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala untuk nabinya. Dan sudah pada beberapa kejadian di dalam sirah nabawiyah bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberitahukan, ya, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantaraan malaikat Jibril hal-hal yang bisa jadi membahayakan beliau. Bisa jadi membahayakan beliau. Beliau dihindarkan dari semua bentuk keburukan, ya, sesuai dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dan ayat ini sama seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wallahu ya'simuka minan nas. Ya, mirip dengannya. Allah taala akan melindungi engkau wahai Muhammad dari semua manusia. Tidak ada satupun manusia yang akan bisa membunuhmu. Allah taala berjanji dan menjamin. Tidak ada satupun manusia yang mampu, yakni orang kafir, ya, siapapun yang mampu untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah dulu sebelum ayat ini turun, Nabi Muhammad SAW kalau beliau safar atau pergi perang gitu, setiap malam hari tenda beliau dijaga oleh sahabat bergantian, ya, dijaga seperti pemerintah, ya, presiden dan seterusnya. Ada penjaga khusus berjaga di tenda Nabi SAW keliling. Tapi setelah turunnya ayat ini, Allah melindungi kamu, menjaga kamu dari manusia, maka beliau pun memerintahkan sahabat untuk tidak lagi menjaga. Yakni Allah sudah memberikan penjagaan, apalagi yang mau dijaga, ya, tidak ada yang perlu lagi dijaga. Allah sudah memberikan penjagaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini nikmat yang pertama, Tuhanmu wahai Muhammad tidak akan meninggalkanmu. Ini nikmat di dunia. Dan ini sebesar-besar nikmat. Yang kedua, wa ma qala, Allah taala tidak akan marah kepadamu selama-lamanya. Bukan hanya saat ayat ini turun, tapi selama-lamanya. Karena Allah Subhanahu wa taala kapan sudah menafikan kemurkaannya, mengatakan Allah tidak akan marah kepada seseorang, maka itu berlaku selama-lamanya. Ya, berlaku selama-lamanya. Allah taala sedikit pun dan tidak akan pernah, ya, tidak sedikit pun dan tidak akan pernah
marah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Karena itulah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan kekeliruan dari sisi manusia biasa, ya, turun ayat Al-Quran menegur Nabi Muhammad SAW, menasihati beliau, bukan marah. Justru nasihat ini menunjukkan perhatian Allah Ta'ala kepada Nabi SAW. Seperti misalnya surah Abasa wa Tawalla, ya, surah Abasa, ketika Nabi SAW lebih, ya, pertimbangan beliau jelas, ya. Ada orang-orang kaya dari kalangan kaum musyrikin, dia pembesar kaumnya, pembesar di orang besar di sukunya, yang kalau dia masuk Islam maka semua penduduk di kabilahnya itu di desanya juga akan masuk Islam. Maka mereka datang menjumpai Nabi SAW ingin mengetahui ajaran Islam. Nabi Muhammad SAW sangat antusias. Ini hal yang sangat manusiawi. Yani peluang untuk masuk Islamnya ribuan orang itu terbuka besar kalau pembesar-pembesar yang datang ini masuk Islam. Maka beliau betul-betul memperhatikan, beliau betul-betul mencurahkan perhatian beliau untuk mendakwai pembesar-pembesar ini. Nah, di sela-sela penjelasan beliau tiba-tiba ada seorang sahabat, Ibnu Ummi Maktum, seorang sahabat yang buta yang kemudian menjadi muadzin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, datang untuk minta juga pelajaran, minta juga nasihat dan seterusnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bermuka masam. Ya. Maksudnya di sini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, kenapa datang sekarang? Kan bisa di waktu lain gitu. Beliau agak kurang seret dengan kedatangan siapa? Ibnu Ummi Maktum ketika itu karena khawatir nanti dakwah yang beliau sampaikan kepada orang-orang kaya ini, pembesar ini, nanti tidak sampai atau merasa mereka itu dianggap mereka akan merasa saya kok disamakan sama orang biasa, akhirnya dia tidak jadi masuk Islam. Ini pertimbangan yang sangat manusiawi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kemudian Allah Ta'ala menegur, yakni kamu wahai Muhammad bukan nabinya orang kaya, bukan nabinya orang ini. Sama, tidak ada perbedaan antara merdeka sama budak, orang yang miskin dengan orang yang kaya, orang yang buta sama orang yang melihat, tidak ada bedanya. Kamu nabi bagi mereka seluruhnya. Maka siapa saja yang datang minta nasihat, kamu harus dahulukan, ya, kamu harus dahulukan orang yang sudah siap menerima pengajaran dibandingkan orang yang belum tentu menerima dakwah kamu. Dia kan belum tentu. Cuma Nabi berharap mudah-mudahan mereka mau masuk Islam. Tapi kan belum jelas. Sementara Ibnu Maktum ini yang datang sudah jelas-jelas minta, ya, pengajaran gitu. Maka Allah Ta'ala menegur sikap beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu saja sekali lagi itu bukan sifat bukan marah. Itu teguran. Ya. Nah, dari Allah Subhanahu wa taala kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu, wa hadza lahu min rabbih fid dunya. Dua nikmat ini untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Tuhannya di dunia. Tsumma basyarahu bima lahu fil akhirah. Setelah itu Allah memberikan kabar gembira kepada beliau mengenai dua pahala lain yang akan beliau dapatkan kapan? Di akhirat. Nikmat yang pertama, faqala walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan akhirat itu lebih baik bagi kamu dibandingkan yang pertama. Yang akhir lebih baik dibandingkan yang pertama. Yang dimaksud dengan akhir di sini adalah akhirat, dan yang dimaksud dengan yang pertama adalah dunia. Kata beliau, "Falad darul akhirati khairul laka min darid dunya." Maka negeri akhirat lebih baik bagimu wahai Muhammad dibandingkan negeri dunia. Ya, ini keutamaan yang pertama yang akan beliau dapatkan di akhirat kelak. Di mana Allah Ta'ala menjanjikan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam bahwa akhirat lebih afdal, lebih baik, lebih utama bagi kamu wahai Muhammad dibandingkan dunia. Dalam hal apa lebih baiknya? Dalam segala hal. Dalam segala hal. Karena dunia tidak bisa dibandingkan dengan akhirat.
membandingkan, yang namanya perbandingan, kalau kita mau membandingkan dua hal, itu setidaknya sama atau beda-beda tipis. Kalau kita mau membandingkan dua hal yang jauh beda, bukan levelnya, itu menghinakan yang tinggi. Sama kalau ada yang nanya apa, yang mana lebih afdol, Tuhan atau makhluk? Ini kan kurang ajar. Ya. Tidak layak Tuhan dibandingkan dengan makhluk. Kenapa? Ya. Membandingkan dua hal yang tidak tidak sama atau tidak ya, walaupun beda tipis ya. Ini tidak layak. Seperti membandingkan pedang dengan kayu. Ya. Satunya tumpul, satunya, kalau dibilang yang mana lebih tajam, pedang atau kayu? Ini merendahkan statusnya pedang. Masa dibandingkan sama kayu? Ya minimal sama benda tajam yang lain, kan begitu. Nah, dunia dengan akhirat, membandingkannya saja itu melecehkan akhirat. Melecehkan akhirat. Merendahkan statusnya akhirat. Meremehkan akhirat kalau mau disandingkan dan dibandingkan dengan dunia. Walaupun jawabannya ya akhirat lebih afdol. Walaupun jawabannya akhirat lebih afdol, tapi sekedar membandingkan dua hal yang tidak sama seperti yang jauh berbeda seperti ini merendahkan yang tinggi. Ya. Nabi SAW dalam riwayat Al-Bukhari, dalam hadis tentang salat gerhana itu dalam Sahih Bukhari, dibukakan kepada beliau ketika beliau salat gerhana, dibukakan kepada beliau lubang, ya, lubang yang darinya beliau bisa melihat neraka. Maka beliau pun agak mundur sedikit kayak orang ketakutan. Setelah itu dibukakan untuk beliau lubang, dari situ beliau melihat surga. Beliau melihat surga. Kemudian ada untayan anggur begitu, buah-buahan ya, yang tandalnya setandan anggur gitu. Beliau sallallahu alaihi wasallam mencoba untuk mengambil dan meraihnya. Ya. Sahabat di bawah lihat ini ngapain Nabi sallallahu alaihi wasallam kayak maju mundur di atas, kayak ingin meraih sesuatu. Mereka tidak melihat. Maka setelah selesai ditanyakan hal itu, kenapa seperti itu? Ada apa yang terjadi wahai Rasulullah? Beliau menjawab ya bahwa tadi dibukakan padaku untukku pintu lubang ke neraka dan ke surga. Kemudian beliau mengatakan, ini saya tadi menarik setangkai anggur tadi itu. Itu seandainya saya bisa saya ambil satu biji saja terus saya kasih kepada kalian coba, maka sudah tidak tersisa dunia. Ini kalian mencicipi sedikit saja dari anggurnya di akhirat, itu sudah tidak ada lagi yang tersisa dari kenikmatan dunia, sudah tidak ada. Maka anggurnya surga saja, tidak usah satu biji, sedikit saja kamu cicipi. Ya, rasa anggur di surga itu sudah selesai dunia. Artinya apa? Tidak ada lagi yang berharga di dunia. Nah, apalagi mau dibandingkan surga semuanya dengan dunia semuanya, kan tidak, ya, istilahnya tidak apple to apple, tidak sederajat, ya, menghinakan surga kalau mau dibandingkan dengan dunia. Karena itulah ya, termasuk prinsip yang keliru dalam beragama adalah ketika seorang dituntut untuk menyeimbangkan dunia dan akhirat. Bagaimana bisa menyeimbangkan dua hal yang jauh berbeda seperti itu? Menyeimbangkan antara dunia dan akhirat itu tidak adil. Ya, itu kezaliman. Akhirat harus lebih tinggi, lebih banyak dibandingkan dunia porsinya. Itu baru adil. Ya, itu baru adil. Jelas ya? Dan tentu saja kalau ketika kita dikatakan bahwa akhirat harus lebih banyak porsinya dibandingkan dunia, ibadah harus lebih banyak porsinya dibandingkan dunia, itu keniscayaan bagi seorang muslim. Ya, tentu saja kita di sini berbicara ketika dikatakan ibadah harus lebih banyak dibandingkan dunia, tentu saja kita berbicara mengenai ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Karena kalau kita berbicara ibadah mahdhah kan sholat saja 17 rakaat bisa selesai dalam setengah jam atau 1 jam paling lama, kan sedikit. Dari 24 jam kalau kita totalkan sholat 5 waktu kita paling lama misalnya 1 jam, 17 rakaat itu setengah jam aja dapat atau kurang lebih, iya kan? Ditambah sholat sunnah
Ya tidak akan sampai 12 jam lah. Sholat sehari semalam itu tidak akan sampai 12 jam. Mau membaca Al-Quran juga dan seterusnya. Ya. Mungkin di zaman ulama terdahulu bisa, di zaman belakangan pun memungkinkan, sangat memungkinkan. Tapi bagi keumuman kaum muslimin, dan ini mayoritas, bahkan di zaman sahabat tidak semuanya ahli ibadah, tidak semuanya ulama, tidak semuanya. Yang jadi ulama itu terhitung pakai jari. Dari kalangan sahabat bisa dihitung belasan orang, 20 orang lebih yang jadi sahabat misalnya, yang jadi ulama. Yang ahli ibadah terhitung orangnya, sisanya ya kerja di pasar tiap hari, yang satunya berdagang tiap hari, yang kerjaannya. Tapi mengapa ibadah mereka tetap lebih banyak dibandingkan dunia mereka? Karena amalan dunia yang mereka lakukan sehari-hari diniatkan ibadah, sehingga jatuhnya ibadah. Jatuhnya apa? Ibadah. Dengan demikian ibadahnya dalam sehari lebih banyak dibandingkan dunianya, karena dia meniatkannya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap orang mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Karena itulah, kalau kita mau menyeimbangkan dunia dan akhirat, sebenarnya kalau kita mau menghitung secara zahir, yakni ibadah mahdoh dengan urusan dunia, itu tidak akan mungkin seimbang, tidak mungkin. Karena seperti kita katakan tadi, kalau kita mau hitung jumlah sholat 5 waktu itu setengah jam lebih, sudah sampai 1 jam. Ya. Tapi kita tetap bisa memperbesar pahala ibadah dengan melakukan amalan-amalan mubah, amalan-amalan dunia kita kerjakan, tapi kita niatkan ibadah. Bekerja misalnya dengan niat untuk apa? Untuk memenuhi kewajiban sebagai pemimpin rumah tangga, memberikan nafkah, itu bernilai ibadah pekerjaannya. Bagi yang bertani misalnya, dia niat selain untuk itu, dia juga niat bahwa pertanian bagi kaum muslimin itu fardu kifayah. Bayangkan kalau satu negeri tidak ada yang bertani, ya kan? Bisa jadi fardu kifayah. Yang belajar kedokteran, yang belajar misalnya di fakultas pertanian, yang belajar di ini, itu ilmu-ilmu yang dibutuhkan oleh kaum muslimin. Tidak boleh ada kaum muslimin dalam satu negeri, kaum muslimin misalnya tidak ada yang mengetahui ilmu-ilmu seperti itu. Berdosa mereka semuanya. Ya, maka ini semua niat-niat yang salehah, niat-niat yang menjadikan amalan yang tadinya sekedar amalan dunia bisa menjadi ibadah. Ya, maka negeri akhirat lebih baik dibandingkan dunia. Karena itulah ketika tiba saatnya Allah Ta'ala menyuruh Nabi Muhammad SAW untuk pilih dunia atau akhirat, jawabannya sudah jelas. Sebelum itu Nabi Muhammad SAW belum pernah disuruh milih. Beliau disuruh pilih ketika sudah tiba ajalnya beliau. Ya, tentunya hanya Allah yang tahu kapan beliau meninggal. Nabi Muhammad SAW sendiri tidak tahu kapan beliau meninggal. Yang ada cuma diberitahu tanda-tandanya. Ya, nanti akan disebutkan di surah An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath. Kalau kamu sudah datang pertolongan Allah dan Mekah sudah direbut kembali dari tangan kaum musyrikin Quraisy, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan kamu melihat orang berbondong-bondong memeluk agama Islam di sekitar Mekah dan Madinah, rombongan masuk, maka itu tanda ajalmu sudah dekat, wahai Muhammad. Ya. Jadi sekedar dikasih tanda, adapun harinya, ya bulannya, ya kapan tepatnya, ini tidak diberitahu. Ini masalah gaib. Ya, maka ketika tiba saatnya, ya, Nabi Muhammad SAW pernah berkhutbah di akhir-akhir ketika beliau sudah agak sakit. Beliau mengatakan di mimbarnya ketika beliau berkhutbah, ada seorang hamba. Di ketika itu dihadiri oleh sahabat-sahabat yang besar, Abu Bakar, Umar dan seterusnya dari sahabat-sahabat yang mulia. Ada seorang hamba yang diberikan pilihan oleh Tuhannya. Apakah dia ya menginginkan dunia atau bersama dengan Tuhannya? Apakah dia memilih apa yang ada di dunia, yakni dipanjangkan umurnya kembali, dikasih tambahan umur supaya bisa menyebarkan agama kembali, ataukah dia disuruh milih yang lain, yaitu mendapatkan pahala di sisi Allah? Yang mana yang dia pilih? Maka beliau SAW berkata, maka si hamba pun ikhtar ma indallah, memilih apa yang ada di sisi Allah. Semua sahabat terdiam. Abu Bakar As-Siddiq menangis sendirian, tidak ada yang menangis selain beliau.
Ya, tidak ada sahabat lain yang menangis selain Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar, Umar, sampai Abu Umar berkata, ada apa dengan syekh ini? Ini ada apa dengan orang tua ini? Abu Bakar. Ya, kok tiba-tiba nangis? Tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba nangis. Ya, ini kan Nabi cuma bercerita ada hamba yang disuruh pilih. Kok tiba-tiba dia nangis? Ya, akhirnya Umar bin Khattab mengatakan, ternyata yang dimaksud oleh Nabi SAW hamba adalah dirinya. Beliau sudah dikasih pilihan oleh Allah Ta'ala, masih mau hidup, melanjutkan dakwah atau kembali kepada Allah. Fa'alimahu syekh, kata Umar bin Khattab, maka orang tua ini, yakni Abu Bakar Siddiq, faham betul, tahu itu, makanya beliau menangis. Dan dia, yakni Abu Bakar, adalah orang yang paling kenal Nabi Muhammad SAW dibandingkan kami. Ya, paling tahu tentang Nabi SAW dibandingkan kami. Dia paham betul sehingga dia pun menangis. Iya. Maka Allah Ta'ala sudah mengabarkan akhirat lebih baik bagi kamu dibandingkan dunia. Karena itulah ketika tiba saatnya untuk memilih, masih mau hidup untuk menyebarkan Islam ataukah kembali kepada Allah, pilihan ini tidak sulit bagi Nabi SAW. Allah sudah mengabarkan jauh-jauh hari, akhirat lebih baik bagi kamu dibandingkan dunia. Ini nikmat yang pertama yang akan beliau dapatkan di akhirat. Sudah jelas bahwa akhirat lebih baik dalam segala hal bagi kamu wahai Muhammad dibandingkan kamu tetap berada di dunia. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Dan kelak pada hari kiamat Tuhanmu akan memberikan kepadamu pemberian fatarda, sampai kamu ridho. Kata beliau, kelak Tuhanmu akan memberikan pemberian kepada kamu, wala saufa yu'tika rabbuka min madhahiril in'ami wa maqamatil ikrami fil akhirah. Kelak Tuhanmu akan memberikan kepadamu nikmat-nikmat yang besar, nikmat-nikmat yang terlihat oleh semua orang, dan maqam, kedudukan-kedudukan yang mulia di akhirat. Fatarda, sampai kamu ridho. Ya. Ridho itu yang dimaksud di sini, yakni sampai tidak butuh yang lain lagi. Kalau kita disuruh minum, misalnya suruh minum susu, minum berapa teguk, dibilang minum lagi. Terus minum sampai puas pokoknya, sampai dibilang oh saya tidak bisa minum lagi. Ini namanya ridho, sudah selesai. Nggak bisa nambah lagi. Maka Tuhan wahai Muhammad pada hari kiamat akan memberikan kepada kamu berbagai macam bentuk kenikmatan, kedudukan yang mulia sebanyak-banyaknya, berulang-ulang, sampai engkau sudah merasa ridho dengan semua pemberian Tuhan. Ya. Ini luar biasa anugerah yang diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan empat keutamaan Nabi Muhammad SAW ini saja, 2 keutamaan di dunia dan 2 keutamaan di akhirat, maka sangat merugi muslim, ya, seorang muslim yang meremehkan kedudukan Nabi SAW, tidak mengetahui kedudukan beliau. Betul, di sana ada orang yang terlalu berlebihan mengkultuskan Nabi Muhammad SAW sampai mengangkat beliau sebagai sembahan, sampai mengatakan Nabi Muhammad SAW itu tahu perkara gaib, sampai mengatakan Nabi Muhammad SAW itu begini dan begitu, dari memiliki sifat-sifat ketuhanan, memiliki kemampuan-kemampuan yang hanya dimiliki oleh Allah Ta'ala. Betul, ada orang di sana seperti itu, ada sebagian orang yang seperti itu. Tapi di sisi lain ada juga muslim yang menyepelekan kedudukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menganggap seperti manusia biasa. Dia muslim, ikut ibadah, melaksanakan ajaran Islam, tapi tidak ada pengagungannya dan penghormatannya kepada Nabi SAW, atau sangat minim sekali. Ya. Tidak bersalawat ketika nama Nabi SAW disebut, ya, meremehkan. Ya. Ada orang misalnya rajin bersalawat, diremehkan. Ya. Nah, yang penting itu ibadah, yang penting ini dan itu. Atau menelantarkan ilmu yang diwariskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Nabi Muhammad SAW tidak mewariskan apa-apa, hanya mewariskan ilmu. Maka diantara pengagungan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, penghormatan kepada beliau, mendapatkan warisannya, menghormati kedudukan beliau, mengagungkan beliau, mengetahui hak beliau. Karena itu para karya tulis para ulama dalam menjelaskan keutamaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apa saja hak beliau dari kaum muslimin, ini sangat banyak.
Di antara kitab yang paling bagus menjelaskan tentang hak-haknya Nabi Muhammad SAW yang wajib ditunaikan oleh umatnya adalah kitab Al-Qadhi Iyad, ya, yang berjudul Asy-Syifa bi Ta'rif Huquqil Mustafa, ya. Asy-Syifa bi Ta'rif Huquqil Mustafa. Asy-Syifa yang berisi penjelasan mengenai hak-haknya Mustafa, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dijelaskan panjang lebar apa-apa saja kewajiban setiap umat kepada nabinya. Iya. Ini 4 kenikmatan yang Allah Ta'ala janjikan, bahkan sudah berikan yang di dunia sudah diberikan kepada beliau. 2 kenikmatan di dunia, 2 kenikmatan di akhirat. 2 kenikmatan berupa penafian, Allah tidak akan meninggalkanmu dan Allah tidak akan murka kepadamu, dan 2 nikmat di akhirat berupa penetapan. Iya, Allah tuh akhirat lebih baik bagi kamu dibandingkan dunia, dan Tuhan akan memberikan kepada kamu nikmat di akhirat nanti sampai kamu ridho. Iya, sampai kamu ridho. Lihat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam satu-satunya manusia yang bisa memberikan syafaat pada hari kiamat. Sekarang kan di dunia kita sudah dikabarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nanti itu manusia akan keliling-keliling minta syafaat, dari Nabi Adam alaihissalam, dari ke Nabi Nuh, ke Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Kita sudah tahu kan begitu. Sekarang pun kita sudah tahu. Ini tersebar. Kisah ini tersebar di semua kaum muslimin. Ya, sampai ke masyarakat awam tahu kisah ini, bahwa nanti manusia akan di padang mahsyar akan pindah-pindah ke nabi satu nabi lain untuk minta syafaat. Logikanya, kalau kita berbicara logika, ya, karena kan urusan akhirat tidak bisa dirasionalkan. Ya. Tidak ada hal yang bisa ditangkap oleh akal pada perkara-perkara akhirat kecuali namanya saja. Mungkin ada yang bertanya, sekarang kan kita sudah tahu bahwa hanya Nabi Muhammad SAW yang bisa memberikan syafaat di padang mahsyar. Kenapa nanti pada hari kiamat tetap itu masih terjadi? Kenapa orang tetap datang ke Nabi Adam, tetap datang ke Nabi Nuh? Sekarang kan sudah tahu bahwa mereka tidak bisa memberikan. Kenapa tidak langsung datang ke Nabi Muhammad SAW? Kenapa pada hari kiamat manusia semua ketika bangkit langsung saja ke Nabi Muhammad SAW? Kenapa ke Nabi Adam terlebih dahulu? Keliling-keliling ke nabi-nabi. Padahal mereka sudah tahu di dunia, mereka sudah tahu itu. Jawabannya salah satunya ini, untuk menunjukkan keutamaan Nabi Muhammad SAW dibandingkan nabi yang lain. Datang ke Nabi Adam tidak bisa datang. Kan beda keunggulannya Nabi Muhammad SAW itu, beda kelihatannya kalau orang langsung kepada Nabi Muhammad SAW dengan ke nabi-nabi lain dulu, terus mereka tidak bisa, baru ke beliau, kan begitu. Lebih nampak keunggulan dan kemampuan beliau dibandingkan nabi-nabi yang lain. Lebih nampak. Iya. Beliau orang yang pertama kali dibuka kuburnya. Beliau adalah manusia yang pertama kali dibangkitkan oleh Allah Ta'ala. Beliau yang satu-satunya nabi manusia yang bisa memberikan syafaat uzma di padang mahsyar agar disegerakan keputusan yang masuk neraka-neraka, yang masuk surga-surga, biar jangan terlalu lama nunggu di padang mahsyar, matahari dekat, ya, sejarak 1 mil, ya, daripada siksa begini terus tidak menentu nasib, mending segera diputuskan, biar yang surga masuk, yang ke neraka masuk. Nah, ini permintaan kepada Allah agar segera dibuat keputusan itu hanya bisa diminta oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah orang manusia yang pertama kali melewati sirat. Umat beliau adalah umat yang pertama kali melewati sirat. Beliau adalah orang yang pertama kali masuk surga. Umat beliau adalah umat yang paling pertama masuk surga. Tidak ada yang masuk surga kalau beliau belum masuk, dari umat-umat manapun. Ini keutamaan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam yang harus dipelajari oleh setiap muslim. Dikenal betul, dia harus kenal nabinya, ya. Dia harus kenal nabinya, mengetahui kedudukan beliau. Nah, sehingga ta'zim, penghormatan mereka kepada nabinya, ya, penghormatan, pengagungan, nah, mendoakan beliau, bersalawat kepada beliau, membaca perjalanan beliau. Karena itulah sungguh merupakan keteledoran yang besar
teledor dan tidak bersyukur, tidak berterima kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika seorang muslim seumur hidupnya tidak pernah membaca sirah nabawi dari awal sampai akhir. Kayak Al-Quran lah, kalau ada orang muslim tidak pernah khatam Quran, itu kan keterlaluan. Al-Quran, kalau hadis oke lah mungkin, baca hadis kan tidak segampang membaca Al-Quran. Sirah nabawiyah juga sekarang gampang. Maka seorang muslim jangan sampai dia meninggal dan dia belum mengkhatamkan sirah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari beliau lahir sampai beliau meninggal. Apa keutamaan beliau, apa yang terjadi di kehidupan beliau, walaupun dia baca secara global. Tidak perlu mengetahui yang detail-detail, yang rinci-rinci, yang tidak wajib. Tapi momen-momen penting dalam kehidupan beliau, momen-momen penting dalam kehidupan beliau, itu selayaknya muslim tahu, supaya dia sadar ini orang bukan manusia biasa. Ini bukan manusia biasa. Allah menunjuk beliau sebagai nabi bukan tanpa alasan. Ya, bukan semua Allah tunjuk, bukan semua Allah tunjuk Nabi Muhammad terus Allah bersihkan beliau. Enggak. Memang dari awalnya asalnya makhluk ini sudah mulia. Allah sudah persiapkan memang. Ya. Sehingga penghormatan dia kepada agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan bertambah besar karena makhluk ini bukan makhluk biasa, tidak seperti manusia biasa. Sallallahu alaihi wasallam. Wa ila huna tamma jawabul qasami bimusbataini ba'dal manfiyain, ba'da manfiyain. Sampai di sini selesai penyebutan sumpah beserta jawaban sumpah, yakni 4 pernyataan yang Allah ingin nyatakan dengan sumpahnya. Ya, setelah bersumpah dengan siang dan malam, Allah membawakan 4 pernyataan yang mana 4-empatnya merupakan nikmat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 2 nikmat yang pertama di dunia dan 2 nikmat di akhirat. 2 nikmat yang pertama penafian, 2 nikmat yang terakhir penetapan. Tsumma syara'a yudzakiruhu bimamtanna bihi alaihi fid dunya. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada beliau di dunia, yakni untuk mempertegas nikmat di dunia tadi. Apa tadi nikmat di dunia? Tuhanmu tidak akan meninggalkanmu dan tidak akan marah kepadamu. Apa buktinya? Apa buktinya Tuhanmu tidak pernah meninggalkanmu, wahai Muhammad? Mana bentuknya? Mana perwujudannya? Mana realisasinya? Allah tidak pernah meninggalkanmu dan tidak pernah marah kepadamu. Mana bentuk-bentuknya? Allah ingatkan kepada Nabi Muhammad SAW supaya jangan sekali-kali beliau berpikir bahwa hanya gara-gara 3 malam tidak turun wahyu, hanya gara-gara 3 malam tidak sholat malam karena sakit, sudah berpikir bahwa Allah meninggalkan. Nih ingat nih, kata Allah Ta'ala, alam yajidika yatiman fa'awa. Bukankah Tuhanmu mendapati engkau dalam keadaan yatim, kemudian dia memberikan perlindungan kepadamu? 1. Wa wajadaka dhallan fahada, dia mendapati engkau sebagai orang yang tidak tahu kebenaran. Fahada, kemudian diberikan petunjuk. 2. Yang ketiga, wa wajadaka ailan fa'aghna, dia mendapati engkau sebagai orang yang miskin lantas diberikan kecukupan. 3. Dan ini realisasinya jelas sekali, kamu sendiri sadari ini, wahai Muhammad, kamu sendiri alami ini. Maka jangan sekali-kali kamu ragu, jangan sekali-kali kamu berpikir bahwa Tuhanmu akan meninggalkanmu sedetik pun atau kurang daripada itu. Jangan pernah berpikir bahwa suatu saat Tuhanmu mungkin besok, mungkin lusa, mungkin tahun depan Tuhanmu akan marah dengan perbuatanmu. Jangan berpikir seperti itu. Tidak akan. Allah tidak akan marah kepadamu. Jangan ragu, yakin akan hal itu. Ya. Allah Ta'ala mengatakan alam yajidka yatiman fa'awa. Alam istifham taqrir, ai wajadaka. Alam yajidka, ini pertanyaan yang gunanya untuk menuntut yang ditanya supaya dia bilang iya. Yani jawabannya sudah jelas, iya betul, saya sendiri tahu. Cuma dia ditanya agar dia semakin yakin. Sama kalau kita mengakui sesuatu, kita mengetahui hal yang sudah jelas, terus kita ditanya ulang, bukankah begini? Ya. Tujuannya bukan mau dijawab, hanya untuk si penanya bertanya kepada kamu, hanya untuk menegaskan sesuatu yang kamu sendiri sudah tahu, hanya untuk mempertegas sesuatu yang sudah jelas. Ini namanya pertanyaan retoris.
pertanyaan yang tidak butuh jawaban. Kenapa? Karena jawabannya sudah jelas. Iya, itu betul. Itu jawabannya sudah jelas. Maka tidak perlu ditanya. Dan pertanyaan retoris seperti ini dalam Al-Quran terdapat dalam banyak ayat. Gunanya untuk memantapkan sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya. Istifham takriri. Alam yajidka, bukankah Tuhanmu telah mendapati engkau begini? Ya, Nabi Muhammad tahu seperti itu. Maka ditanyakan untuk menetapkan hal ini. Ai wajadaka, yakni Tuhanmu mendapati engkau dalam keadaan yatim. Apa yang dimaksud dengan yatim? La ummalaka wala aba. Tidak ada ibu dan tidak ada ayah. Ya, ini yang dimaksud dengan yatim di sini. Walaupun secara istilah syariat, yatim itu adalah ya man mata waladuhu, man mata abuhu qabla al-fitam atau al-bulugh. Afwan, qabla al-bulugh, bukan qabla al-fitam. Ya. Wallahu taala alam bisawab. Kita akan terangkan nanti ini باذنillah taala. Azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا Taib. Atau kalau ada pertanyaan kita isi pakai tanya jawab saja. Silakan. Iya. Apakah Nabi Khidir alaihissalam masih hidup? Ini termasuk masalah-masalah yang diperselisihkan di kalangan ulama. Ya. Ini bukan perkara yang sifatnya akidah pokok begitu. Ya, sebagian ulama atau kebanyakan ulama mengatakan Nabi Khidir alaihissalam sudah meninggal, dan sebagian ulama lain mengatakan masih hidup. Ini perbedaan pendapat masyhur di kalangan di buku-buku para ulama. Ya, sampai disebutkan dari sebagian sejumlah ulama yang diakui kesikohannya, kejujurannya, ya, disebutkan mereka bertemu dengan Nabi Khidir. Dan ini kisahnya ma'ruf lah di buku-buku para ulama, dan juga khilaf dalam masalah ini jelas. Ya, maka walaupun yang lebih tepat dari dua pendapat ini adalah Nabi Khidir sudah meninggal dengan dalil-dalil yang banyak disebutkan oleh para ulama. Jelas sampai sini? Tapi yang jelas masalah ini bukan masalah-masalah yang kalau menyelisihi dikatakan sesat dan seterusnya, tidak. Karena ini perbedaan pendapat sudah lama di kalangan ulama. Ini yang pertama. Yang benarnya Nabi Khidir alaihissalam sudah meninggal, gitu ya. Walaupun sekali lagi itu masalah khilafiyah. Yang kedua, beliau guru Nabi Musa alaihissalam, yakni dari sudut pandang Nabi Musa mengambil ilmu kepada Khidir itu jelas.
Beliau adalah guru dari Nabi Musa alaihissalam. Ya, kisahnya masyhur kan dalam surah Al-Kahfi, dalam Sahih Bukhari dijabarkan lebih detail tentang bagaimana Nabi Musa alaihissalam jalan jauh jaraknya hanya untuk mengambil ilmu dari Nabi Khidir. Namun tidak selamanya guru itu lebih mulia dibandingkan murid. Dari sisi kemuliaan, keutamaan, Nabi Musa di atasnya Nabi Khidir, tidak perlu diragukan. Ya, tidak perlu diragukan. Jelas Nabi Musa lebih afdol, lebih utama dibandingkan Nabi Khidir. Sampai-sampai Nabi Muhammad SAW sendiri berkata, la tufaddiluni ala Musa. Jangan kamu mengunggulkan saya dibandingkan Nabi Musa. Kenapa? Karena ketika saya dibangkitkan dari kubur, saya sudah lihat Nabi Musa duluan. Saya tidak tahu apakah dia ini termasuk makhluk yang tidak dimatikan oleh Allah, ataukah dia sudah dibangkitkan sebelum saya. Tapi jelas saya bangkit dari kubur, Nabi Musa sudah ada. Maka tidak diragukan Nabi Musa jauh lebih afdal dibandingkan Nabi Khidir. Itu tidak perlu dipermasalahkan. Tapi ya, ini sebagai pembelajaran bahwa yang namanya orang, walaupun dia lebih utama di satu sisi, tapi kalau dalam masalah ilmu, dia mengambil dari yang punya, walaupun gurunya itu lebih rendah kedudukannya dibandingkan dia, lebih muda umurnya dibandingkan dia, lebih kurang keutamaannya dibandingkan dia, tidak ada masalah. Karena Allah Ta'ala membagi ilmu sama seperti membagi rezeki. Ada yang dikasih banyak rezeki, ada yang sedikit, ada yang dikasih banyak ilmu, ada yang sedikit. Ya, hatta walaupun dia secara umum lebih mulia, Nabi Musa AS lebih mulia dibandingkan Nabi Khidir, tapi karena Nabi Khidir memiliki ilmu yang tidak dimiliki oleh Nabi Musa, beliau pun tidak sungkan-sungkan belajar. Nah, ini pembelajaran bagi seorang penuntut ilmu, bahwa jangan karena saya sudah bertahun-tahun belajar, sudah bertahun-tahun itu ikut pengajian, ini sekarang ada ustadz baru yang masih kecil dulu, dia baru belajar dulu, saya sudah lama belajar, terus dia sekarang sudah besar, dia ini pergi kemana belajar, pulang-pulang mengajar, saya lebih dahulu. Jangan dia kemudian mengatakan bahwa lebih senior gitu, karena dalam ilmu tidak ada senioritas, dalam agama tidak ada senioritas dalam menuntut ilmu. Siapa yang punya ilmu diambil. Ya, Allahu a'lam bissawab. Ya, segera cukup dulu. Naktafi sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.